Ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad zahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi dini nabiyyi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi tafsir. Sebelumnya firman Allah Ta'ala, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Pergauli istrimu dengan baik. Kalau kamu sedang marah dengan dia, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu, kalau kamu benci dengan mereka, fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi di situ Allah ada kebaikan yang sangat banyak. Kalau laki-laki menggauli istrinya dituntut dengan akhlak yang tinggi, karena akhlak yang tinggi tadi mendatangkan manazil fil jannah, untuk mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Jadi kalau perempuan, mereka juga ada amalan yang luar biasa, yaitu taat mereka kepada suami mereka. Ya, ayyuma mra'atin, mana saja perempuan, matat wa zawjuha radin, mati wafat dan suaminya dalam keadaan ridha, dakhalatil jannah, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan dalam surga mana saja, lah pintu surga mana saja terserah. Ada pintu surga babur rayyan, ada pintu surga babus sakha. Itu bukan pintu surga sembarangan. Kalau babus sakha itu hanya khusus bagi orang yang dermawan saja. Itu khusus orang yang dermawan, orang yang pelit, yang harap masuk babus sakha. Walaupun orang itu masuk surga, tapi jangan harap masuk babus sakha. Ya. Tapi perempuan ketika mati dalam keadaan suaminya ridha, maka dia boleh milih lewat pintu mana saja. Luar biasa amalnya perempuan. Tapi akhlaknya seorang laki-laki tadi, maka bisa mendapatkan dengan tempat yang tinggi di surga, yang mana tidak didapatkan perempuan dengan amal mereka. Apa itu bagusnya akhlak? Yaitulah perkumpulan dari sifat-sifat kemuliaan. Wa man hasuna khuluquhu, barang siapa yang bagus akhlaknya, ma'a ahlihi, kepada keluarganya, asya buhbuhatin minas sa'adati wa ghamratil hana'i. Asya, maka hidup dia, fi buhbuhatin, di dalam tengah kenyamanan, minas sa'adah daripada kebahagiaan, wa ghamratil hana, dan wa ghamratil hana itu meliputi ketentraman, wa ghamratil hana, dan meliputi ketentraman. Wa qad qila, dikatakan orang, ada ulama yang berkata, husnul khuluqi wa husnul jiwari, bagusnya akhlak dan bagusnya dalam bertetangga, yu'ammiranid diyar, yu'ammirani, memakmurkan, husnul khuluq wa husnul jiwar, ad-diyara, akan kampung. Ya. Bagusnya akhlak, bagusnya dalam bertetangga, itu yang mampu memakmurkan satu kampung. Kalau mau periksa makmurnya satu kampung,
Tidak perlu jauh-jauh periksa jauh lain ke lain-lain. Periksa bagaimana hubungan kita, akhlak kita kepada keluarga, dan bagaimana akhlak kita kepada tetangga. Ya, bagaimana akhlak kita kepada tetangga. Kenapa? Kalau orang yang berbaik akhlak kepada keluarganya, maka dia aisha fi buhatin, dia hidup dalam ketenangan. Wa minas sa'a, kenyamanan, wa minas sa'adah, dalam kebahagiaan, wa ghamratil hana, dan meliputi ketentraman. Ya. Wa akhir ma awsa bihi alaihi salatu wassalam, dan akhir daripada wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatu kalimatin, 3 kalimat. Ada 3 kalimat wasiat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau wafat. Ada 3, itu wasiat terakhir dari Rasulullah. Zalla yatakallamu bihinna hatta talajlaja lisanuhu, yang terus menerus mengucapkan oleh Nabi hatta talajlaja lisanuhu, hingga sampai gagap, apa namanya gagap itu, sampai sudah cakap kalam Nabi itu sudah keluh, sudah Nabi cakap Nabi itu gagap lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khafiya kalamuhu, dan sampai pelan sudah suara Nabi itu sudah. Ya, suara Nabi itu sampai pelan sudah. Ini wasiat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, sebelum beliau wafat. 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama rawahu Nasa'i riwayat Imam Nasa'i wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, as-shalah. Ya, mungkin pernah dengar riwayat ini ya. As-shalah. Ya. Jaga salat. Ya. Salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga salat. Ya, ini wasiat daripada Nabi. Kenapa? Salat ini penting. Salat ini salah satu amal tertinggi. Ya. Kenapa salat ini merupakan tiang daripada seluruh amal? Miftahul jannati as-shalah. Kuncinya surga itu ada pada salat. Jadi macam mana nak masuk surga kalau kuncinya belum dapat? Ya. Salat itu awwalu ma yunzaru yaumal qiyamati as-salatu. Awal mula amal yang dipandang ketika hari kiamat itu ya salat. Wa in wujidat tamatan, kalau didapat di salat itu dalam keadaan sempurna, qubilat minhu wasaira amalihi, maka salat jadi diterima dan seluruh amalnya diterima. Luar biasanya. Ini rahmatnya Allah. Wa in wujidat naqisatan, dalam hadis itu katakan kalau seandainya kurang, maka ruddat alaihi wasaira amalihi, maka ditolak salatnya, wasaira amali, seluruh amalnya juga cacat, seluruh amal gara-gara meninggalkan salat. Kalau berani meninggalkan salat, maka siap-siap kehilangan seluruh amal yang selama ini kita kerjakan. Tapi kita punya amal kurang bagus, jujur saja kita punya amal ini kurang baik, maka perbaguskan salat. Ya, maka perbaguskan dan jaga salat, maka Allah baguskan seluruh amal kita. Wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa saja yang memiliki aimanukum oleh pembantu kalian, la tukallifuhum ma la yutiquna, jangan memberatkan oleh kamu bagi mereka ma la yutiquna, apa saja yang tidak mereka mampu. Mempunyai khadam, punya pembantu, di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan memberatkan mereka dari apa saja yang mereka tidak mampu. Ya, 2 sudah. Yang pertama as-shalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat terakhir daripada Nabi. 3 wasiat terakhir Nabi. Yang kedua wa ma malakat aimanukum, apa saja
yang kalian miliki ya, itu pembantu apa, budak. Kalau dulu budak la tukallifuhum ma la yutiquna, jangan memberatkan mereka dari apa-apa yang mereka tidak mampu ya. Allah fin nisa, ini yang ketiga. Allah fin nisa, fa inna hunna awanun, sesungguhnya mereka awanun, yaitu seperti tawanan, ai asiratun, tawanan perang ya. Fi aidikum, pada kekuasaan kamu, akhadtumuhum bi ahdillah, engkau pinang dia, engkau ambil dia, maksudnya itu engkau raih dia dengan perjanjian dengan Allah, dengan akadnya kepada Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan engkau halalkan dia, furujahunna, engkau halalkan dia gitu maksudnya. Wastahlaltum furujahunna, engkau halalkan yang awalnya tidak halal jadi halal, bi kalimatillah, dengan kalimat Allah ya. Perempuan hati-hati ya, makanya itu Allah fin nisa ya, nak kena jaga perempuan. Kenapa? Karena mereka itu seperti tawananmu, mereka itu berada di bawah kekuasaanmu ya, yang mana engkau mendapatkan mereka dengan perjanjian dengan Allah, dan engkau mengambil mereka dengan kalimat Allah. Engkau halalkan mereka yang mana mereka sebelumnya tidak halal, dengan kalimat bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Perjanjiannya antara makhluk dengan Allah. Walau ya, dijaga. Kalau sudah berkeluarga akan dijaga. Wa akhraja syaikhan wa ghairuhuma wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.